ketika kita mentransmisikan atau mendistribusikan KTP orang lain lewat WhatsApp itu saja dan tanpa seizin daripada penggunanya yang punya KTP itu sudah ada pidananya, Pak Rudi. Bertemu kembali di podcast Opong Unu. Hari ini kita membincang-bincangkan lebih lanjut dengan Ketua Sisendo yang membidangi cyber. Selamat siang. Selamat siang, Aldi. Pak Rudi. Gimana Cak Aldi kabarnya? Kabarnya masih tetap bocor-bocor, Pak Rudi. Nah, berkaitan dengan cyber Pak Cak Aldi. Sekarang ini yang namanya aplikasi ini bukan bocor lagi. Sudah meluber kemana-mana. Tidak ada jaminan buat kita bahwa aplikasi yang digunakan baik oleh pemerintah maupun swasta itu aman. Bagaimana? Mungkin bisa kasih penjelasan, Pak. Ya, Pak Rudi, untuk bicara aman dan aman terhadap sebuah aplikasi ini kan memang ada standarnya harusnya. Ya. Dan itu tidak lain adalah cyber security. Nah, cyber security ini kan fungsinya bagaimana supaya user dan pemilik platform ini semuanya sama-sama aman. Nah, untuk itu marilah kita bersama-sama untuk saat ini khususnya bagaimana kita punya pemahaman yang komprehensif terhadap cyber security. Ya. Yang namanya kebobolan ini kan bisa dikatakan kebobolan yang ngeri-ngeri sedap, Pak. Karena data perpajakan pembayar pajak juga bobol. Apakah memang pengguna aplikasi ini boleh digunakan sakarepe? Saya misalnya butuh bikin aplikasi A, ya sudah saya bikin. Apakah seperti itu atau harus ada seperti BP POM yang mengharuskan melewati pengujian sehingga web yang kita gunakan atau aplikasi yang kita gunakan itu aman? Jadi begini Pak Rudi, jadi sebuah aplikasi itu bisa launch di Play Store atau di internet. Biasanya kan itu untuk saat ini ya, yang saya tahu di Indonesia itu biasanya sih tidak melalui proses verifikasi yang cukup ketat. Mereka bisa melaunching apapun aplikasi selama itu tidak berbenturan dengan norma hukum. Jadi kalau misalnya kita bilang itu aplikasi judul atau yang lain itu pasti dilarang. Tetapi kalau aplikasi yang marketplace atau apapun wujudnya lah itu yang saat ini beredar itu boleh-boleh saja dan sampai saat ini langsung launching. Gitu. Berarti tanpa melewati screening ya kita bisa bikin aplikasi itu. Bisa. Apalagi berkaitan dengan pelayanan publik. Ya, jadi kita misalnya mau buat aplikasi marketplace misalnya. Di situ kan banyak orang pengguna menggunakan situ. Ya. Nah, di situ orang kadang-kadang mencantumkan nomor HP, alamat dan lain-lain di situ. Dan itu kan sebenarnya kan masuk ke dalam ranah data publik ya, data publik. Nah, kebetulan kan sekarang ada undang-undang perlindungan data publik. Nah, semoga saja setelah undang-undang PDP ini kemarin yang baru diresmikan itu menjadi trigger buat semuanya. Pemilik aplikasi, website, semuanya lah itu untuk semakin menerapkan cyber security. Kalau nggak gitu nanti yang dirugikan ini masyarakat banyak. Betul. Gitu Pak Rudi. Semua mau diembel-embeli dengan KTP lah, katolog lah, apa segala macam lah. Belum lagi kalau misalnya berbicara tentang energi di Pertamina menggunakan My Pertamina lah. Padahal kita bisa lihat bahwa My Pertamina pun juga kebobolan. Yang namanya barcode yang dibatasi 100 liter, kenyataannya ada yang bisa terbukti di lapangan bisa sampai 200-300 liter. Kalau kita ngomong cyber security, berarti apa yang menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan untuk aplikasi ini, apa yang harus kita perhatikan utamanya? Jadi gini Pak Rudi, jadi kalau kita ngomong aspek daripada cyber security kan banyak. Ya, dari mulai proses identifikasi, kemudian proses recovery, kemudian proses banyaklah tahapan-tahapan itu. Nah, ini harus diawasi dan dimonitoring semuanya. Nah, setelah aplikasi itu hadir, itu kan ada yang namanya itu penetrasi tes. Nah, ini kan kebanyakan teman-teman yang punya aplikasi atau sebuah platform itu jarang melakukan itu. Jadi ketika mereka itu launching, mereka diganggu oleh sistem
atau dihack. Bahasanya itu ya keluar semua, jadi celah keamanannya di situ. Tembus berarti di situ. Nah, kenapa bisa tembus? Kalau aplikasi-aplikasi besar itu mereka itu untuk awal sebelum launching itu kan keamanan aplikasi itu kan dibutuhkan. Nah, keamanan aplikasi itu ada yang namanya itu kalau di hacker ada yang namanya tim red team ya. Jadi red team itu dia nanti yang bertugas untuk membobol sebuah aplikasi. Jadi sebelum aplikasi itu ayo aplikasi itu bobolen. Nah, gitu. Nah, tim blue teamnya, tim yang mereka punya yang konsultan IT-nya itu biar mereka mendefense. Seberapa kuat saya punya keamanan. Nah, biasanya begitu. Jadi memang mau tidak mau bahwa pengguna aplikasi itu harus benar-benar melakukan tahapan untuk pengujian sampai sejauh apa. Betul. Aplikasi itu cukup kuat. Betul. Yang jadi pertanyaan juga lebih jauh, Pak Caldi. Ini kan sekarang ini kita Indonesia ini kan ya menjadi sesuatu yang tidak enak juga ya. Katanya seseorang akan disebut atau diakui sebagai hacker jika sudah gebukin web-web atau aplikasi-aplikasi yang ada di Indonesia ini. Sejauh ini hacker-hacker itu kemampuannya apa, ada tingkatannya dan menggunakan apa. Dan yang sekarang ini yang tercanggih itu apa? Karena saya lihat juga informasinya HP pun sekarang juga bisa dihack. Cukup dengan mengetahui nomor HP kita bisa direntas juga. Ini gimana, Caldi? Gini Pak Rudi, jadi kalau kita ngobrol soal hacker ya, memang ada tingkatannya. Jadi mulai dari hacker yang kita sebut sebagai script kiddie itu yang baru-baru belajar lah. Itu kan biasanya mereka coba-coba ya, kalau di Indonesia biasanya coba-coba untuk meretas webnya GoID miliknya pemerintah kadang-kadang karena memang sistem keamanannya dalam tanda kutip agak paling lemah ya termasuk paling lemah ini juga gitu. Jadi ini masuk kategori yang script kiddie, artinya mereka hacker kemudian kadang-kadang belajar dari YouTube, mereka menggunakan tools itu dari ya GitHub kan gitu. Sesederhana itu. Berarti kayak mereka sekarang kan lebih mudah karena kita tinggal menginstal Kali Linux dan Terminus saja sekarang sudah bisa kan gitu. Kalau yang agak elit dikit mereka sih biasanya membuat program sendiri. Jadi mereka membuat program sendiri, misalnya mereka mau membobol ASIA, mereka membuat device sendiri, membuat tool sendiri, ngerakit sendiri, dan itu biasanya hidden. Mereka sembunyi. Jadi yang dipublish itu biasanya yang baru dan kelasnya menengah, tapi yang kalau kita dalam kategorinya yang hacker elitnya itu justru mereka sembunyi. Shadow ya sembunyi biasanya. Ya itu yang juga jadi yang jadi harusnya menjadi satu keresahan bagi pemerintah ya, karena hampir persentase yang dihack atau yang direntas itu adalah data personal yang akhirnya sangat merugikan. Contoh yang mungkin paling baru juga yang berkaitan dengan data perpajakan. Ya, saat ini yang paling vital kan Pak Rudi kan terutama masalah ini ya, kebocoran informasi publik ya. Jadi terutama untuk data-data rakyat Indonesia banyak yang bocor, data-data penting gitu. Jadi hal yang pertama harus dilakukan adalah bagaimana kita melindungi platform. Jadi platform-platform yang ada di Indonesia ini semuanya itu harus punya cyber security yang cukup canggih sebenarnya. Karena di situ adalah data masyarakat yang urgen sekali. Nah, salah satunya adalah kita harus ada sebuah lembaga khusus, lembaga verifikasi yang ketika aplikasi itu mau launching itu harus sudah diverifikasi benar-benar. Dikoreksi semuanya karena memang di negara lain juga begitu kan. Lain juga begitu. Jadi aplikasi tidak dengan mudah langsung launching di sebuah Play Store kan begitu. Harus ada transparansi, kemudian akuntabilitasnya dari itu kan gitu. Kalau enggak, kalau kita kan cul-culan aja kan sebenarnya kan gitu. Gundulan. Jadi kita harus paham betul bahwa sebuah aplikasi mobile apps terutama itu harus kontinuitas monitoringnya. Artinya ketika kita meluncurkan sebuah aplikasi, kemudian kita verifikasi di situ. Nah, ketika 3 bulan, 4 bulan lagi dia bisa update.
Oh, Nah, biasanya bisa update itu, nah itu biasanya scrap data itu biasanya. Nah, biasanya itu scrap yang update data atau apa, nah kita harus awasi itu bisa tembus di semuanya. sana. Karena kan kalau misalnya kita scanning itu kan bisa tahu kita jeruannya dari sebuah aplikasi, kita tahu di arahnya kemana, aplikasi itu dilempar kemana saja, ngapain aja kita bisa tahu. Kita melakukan digital forensik itu bisa. Gitu. Ya Pak, apa namanya Cak Adi? Nah, kalau kita bicara mengenai cyber security, akhirnya juga akan berbicara peralatannya ya, peralatan teknologi yang digunakan. Kalau kita mencoba mundur sedikit yang berkaitan dengan pemilu apa segala macam, saya kok ada kecurigaan bahwa itu pun juga bermain di di dunia hacker juga. Bagaimana KPU apa segala macam itu bisa dikelola mereka. Nah ini hardware daripada hacker ini apa? Istilahnya menghack sesuatu itu bisa tanpa harus disentuh atau harus disentuh. Ya, Pak Rudi. Ya sekali lagi begitu. Jadi kalau misalnya seorang peretas itu melakukan aktivitasnya, itu kan pasti dia punya sistem, kan punya tools bagaimana mereka meretas itu semuanya. Yang kedua, kadang-kadang mereka juga menggunakan device, ada alatnya juga. Nah, alatnya itu rata-rata ya buatan sendiri atau kita bisa beli. Nah, beli ini kan biasanya di black market ini juga bisa. Tergantung kebutuhan apa yang mau diretas. Artinya ketika sebuah sistem misalnya website diretas, itu kan pintunya banyak. Yang pertama kita masuk, kemudian kita tes dulu itu yang celah keamanannya di mana. Nah, ketika kita tahu celah keamanannya ya kita tinggal reporting aja. Reporting aja artinya kita melakukan strategi untuk masuknya kapan, di mana. Kan mereka tahu kunci-kuncinya itu, mereka tahu semuanya, Pak Rudi. Jadi pintu masuknya sebelah mana, mereka semuanya alat yang gunakan. Ibarat kita sebuah rumah, kalau memang rumah itu dirasa aman, kita bisa lewat rumah tetangga kan begitu. Jalurnya banyak. Jadi jalurnya banyak. Ketika makanya hati-hati ketika kita menganggap bahwa aplikasi tidak aman. Kadang-kadang ada sebuah alat atau sebuah vendor yang memang kita API atau mereka itu yang tersambung dengan aplikasi itu merupakan celah juga dengan pintu masuk kan itu. Oke. Itu Makanya berarti sangat sangat penting sekali mengedukasi baik individu maupun instansi yang terkait apa itu cyber security. Betul. Bagaimana melakukan tindakan supaya aplikasi yang digunakan itu aman. Saya mendengar ada istilah yang namanya Pegasus. Apa ini maksudnya, Pak? Jadi kalau Pegasus itu ini menurut saya ini Pak Rudi. Jadi ini salah satu teknologi spyware. Jadi salah satu teknologi spyware yang memang saat ini menurut saya sangat canggih sekali dan ini dipakai oleh beberapa pemerintahan yang bekerja sama dengan yang namanya sebuah perusahaan dari Israel, namanya NSO Group. Nah, alat ini begitu canggihnya sehingga tidak perlu memerlukan aktivitas klik-klik yang seperti kebanyakan virus itu, tapi dia cukup dengan misalnya saya mau menyadap HP-nya Pak Rudi. Itu saya cukup tahu nomor telepon atau nomor emailnya. Itu saya sudah bisa mengeruk semua informasi yang ada di HP-nya Pak Rudi. Sampai secanggih itu. Dan Pak Rudi hampir tidak akan tahu itu semuanya karena dia hampir sangat sempurna ya, karena dia tanpa perlu nempeli virus atau apa, tanpa Pak Rudi ngeklik apapun bisa. Nah ini yang saat ini agak meresahkan karena di beberapa negara itu ternyata ini dipakai dalam tanda kutip itu untuk membungkam para jurnalis, juga para aktivis HAM. Nah waktu itu, jadi kebetulan ada lembaga yang namanya Amnesty International itu sampai ketakutan gambar itu bagaimana menyelamatkan orang-orang kalau begini terus, ini orang rahasianya sudah tidak ada rahasia lagi. Dan dia itu ada istilahnya itu ada yang namanya zero click dan zero day. Jadi tidak butuh waktu lama. Dia itu langsung mengeruk data. Langsung dalam waktu cepat gitu, tergantung kebutuhan. Dan hebatnya lagi ketika HP-nya Pak Rudi itu semuanya sudah dikuasai oleh yang operating daripada Pegasus itu dia punya akses root sampai gitu. Jadi akses root itu dia bisa menjailbreak HP-nya yang paling terdalam di Pak Rudi. Bayangkan. Jadi dia sampai punya kode akses di situ. Jadi sampai terdalam pun
Itu dia mampu Tahu itu semua. gitu sampai tahu begitu. Dan dia bisa mengekstrak kemudian mendistribusikan data yang ada di Pak Rudi kepada siapapun yang dia tuju. Nah, ketika itu sudah selesai itu semua, dia mampu membersihkan dirinya sendiri dari supaya tidak terlacak. Jadi lognya dihapusin semua, bersih sehingga orang mau scan itu bisa hilang semuanya dia. Sudah tidak bisa di-trace lagi ya. Sudah bisa Bisa, tapi perlu alat lagi. Hilang Jadi yang lagi. canggih lagi. Tadi kalau cuman kita di scan dengan apa antivirus ketemu. atau apa ini tidak akan pernah bisa ketemu itu. Kalau apa yang disampaikan oleh Cak Aldi ini sedemikian mengerikannya, tapi kalau kita pemerintah atau masyarakat tidak merasa resah, ini menjadi satu pertanyaan yang perlu didengung-dengungkan supaya baik pemerintah maupun masyarakat ini paham bahwa sekarang ini kondisi kita ini sebagai individu sudah telanjang bulat. Betul. Iya kan? Betul. Kalau sudah telanjang bulat, terus kita tidak mengantisipasi ketelanjangan itu, ya akhirnya rusak semua. Apalagi kalau tadi disampaikan oleh Cak Aldi berkaitan dengan Pegasus. Saya gini, kalau misalnya Pegasus di tangan orang yang salah, mau digebukin kan gampang banget gitu loh. Apalagi kalau masuk di dunia politik ya. Iya. Iya kan? Betul, betul, Ini betul, jangan betul, apa-apa betul, gitu betul, loh. betul. Jadi ya ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Ngeri-ngeri sedap. Barang ini ngeri-ngeri sedap. Makanya. Jadi saya jadi ingat ini memang sebenarnya ini kan intelijen ya sekali lagi kan intelijen. Jadi kalau dulu masalah telik sandi atau spionase itu kan orang sulitnya banget. Bayangkan kalau mau pakai alat ini. Ini semua berlomba-lomba bagaimana apa mendesain alat ini menjadi canggih. Jadi di Italia juga ada. Kemudian di China, Rusia juga ini semuanya ada. Jadi sistemnya mirip semuanya. Cuman ada yang namanya Finfisher, ada yang namanya Rain. Itu hampir semuanya zero click Pak Rudi. Waduh. Itu ngeri semua. Jadi kalau saya pengen tahu pejabat seluruh Indonesia gitu aja Gampang sekali. gampang sekali. Apalagi sekali. dengan kejadian bocornya data ya. Iya. Kita tinggal tes aja di situ, satu klik aja intelijen bisa tahu Detail semua. itu keluar semua. Detail keluar semuanya log kemana. Jadi saya bisa scroll Pak Rudi itu bicara dengan siapa, keluarganya siapa, kemana saja jabatannya semua. Dan itu semuanya berbasis AI. Nah, Nah, itu. nah ini memang sesuatu yang ya itulah ngeri-ngeri sedap itulah. Oke Pak Aldi, ada yang lebih perlu kita ketahui ya sebagai masyarakat berkaitan dengan Undang-Undang PDP. Apa yang dimaksud dengan PDP dan kenapa masyarakat itu perlu mengerti dan mengetahui PDP itu sangat melindungi individu supaya tidak telanjang, tapi ada alatnya. Bagaimana Pak? Ya Pak Rudi, ini sebenarnya momen yang bagus juga saya kira ini kasus kebocoran data yang lain-lain ini ternyata beberapa hari lalu itu ternyata sudah resmi ya, sudah bisa diterapkan masalah undang-undang PDP. Jadi undang-undang PDP itu undang-undang yang melindungi data pribadi. Jadi apa yang masuk dalam kategori data pribadi itu semuanya nanti di pasal-pasal yang dijelaskan. Jadi sekarang untuk teman-teman pendengar podcast Opongono, jadi gambar simpelnya ketika kita mentransmisikan atau mendistribusikan KTP orang lain lewat WhatsApp itu saja dan tanpa seizin daripada penggunanya yang punya KTP itu sudah ada pidananya Pak Rudi. Nah, Oke. ini akan semakin mengamankan kita sebagai warga negara. Juga yang paling penting lagi ini untuk para korporasi, perusahaan, pemilik platform media, apakah itu website, apakah itu mobile apps. Jadi kalau dia itu menampung sebuah data publik, kalau dulu bisa enak-enak saja ketika ada kebocoran dia bisa menghindar. Saat ini dengan adanya undang-undang perlindungan data, Pak Rudi, nah itu sudah masuk delik pidana nanti Pak Rudi. Jadi untuk teman-teman harap cyber security-nya diperkuat lagi supaya nanti tidak berurusan dengan hukum Pak Rudi. Nah, gini, Caldi, kalau kita bicara tentang PDP itu sendiri, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, ini bentuknya apakah menggunakan undang-undang
ITE atau menggunakan undang-undang pidana. Karena sekarang ya, kita anggap ada suatu peristiwa. Saya punya data pribadi tersebar di mana-mana dan digunakan untuk kejahatan. Misalnya perusahaan A menggunakan aplikasi atau web ini. Berarti kalau itu pidana, berarti saya bisa menuntut secara pidana terhadap perusahaan itu. Betul. Ya kan? Betul. Nah, tapi kalau sanksinya itu gandelnya cuma di undang-undang ITE, sanksinya rasanya tidak berat. Kecuali itu digandolkan kepada undang-undang pidana. Karena kalau itu cuma masuk di undang-undang perdata, istilahnya pencemaran nama baik. Yang kebobolan PDP-nya ini kan jadi tidak cuma sekedar nama baik, kan itu juga ada kejahatan yang akhirnya merusak gitu loh. Bagaimana ini, Pak? Jadi gini Pak Rudi, jadi karena memang Undang-Undang Perlindungan Data Publik ini memang relatif masih baru, itu memang perlu adanya sosialisasi. Tapi perlu saya tegaskan sini bahwa Undang-Undang PDP ini sama seperti Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Perlindungan Anak, semuanya sama. Jadi ada konsekuensi hukum, ada hukuman kurung di sini Pak Rudi. Jadi bukan hanya denda dan lain-lain. Jadi ketika misalnya kita mendistribusikan sesuatu lewat apa, itu nanti bisa lewat Undang-Undang ITE, bisa masuk ke lewat Undang-Undang PDP. Artinya, mohon maaf ketika nanti ini urusannya penyidik, misalnya kepolisian, nanti bisa memilih dia. Biasanya milih yang paling apotopo. Jadi begitu. Paling bisa dimasukkan di situ opo. Artinya gini, misalnya kasus pencabulan terhadap anak. Misalnya. Jadi kalau KUHP biasa kan terlalu ringan, hanya di bawah 5 tahun itu, 5 tahun atau 3 tahun. Maka dia pakai yang namanya Undang-Undang Perlindungan Anak. Supaya hukumannya tambah bos, biar tambah jerah. Wah, hukumannya bisa sampai 12 tahun penjara Pak Rudi. Itu hanya untuk menyentuh bagian vital aja itu sampai 12 tahun. Nah, sama dengan Undang-Undang PDP ini. Nah, nanti kan masuknya paling enak ini PDP atau Undang-Undang ITE, nanti biar penyidik nanti yang bisa melakukannya. Berarti secara tidak langsung ya Caldi bahwa sosialisasi atau mengedukasi masyarakat tentang Undang-Undang PDP ini sangat penting sekali. Benar. Ya kan? Betul. Sangat penting dan harus sering-sering digaungkan. Kalau tidak bahaya, karena sekarang PDP ini contoh paling gampang aja, ojol lah, ya kan? Yang kita beli atau belanja di online. Benar. Itu diminta foto dengan barangnya, bawa barangnya. Nah ini gimana ini? Dia foto saya terus barangnya bawa ini. Terus dia gunakan untuk kejahatan, berarti kita bisa nuntut dong. Ya sebenarnya bisa saja. Iya, kalau artinya kan penggunaan dong. data itu kan bisa semuanya bisa disalahgunakan Pak Rudi. Semua bisa disalahgunakan. Makanya ada yang namanya Undang-Undang PDP ini. Jadi ini memberikan ruang, memberikan batas supaya para pengguna aplikasi, platform itu tidak bisa seenaknya saja. Memang kejahatan memang luar biasa, apalagi kalau berhubungan dengan ini ya, kejahatan cyber ya. Jadi kita memang orang yang serba salah ketika misalnya kita ada ekspedisi, ada kurir gitu ya, Pak sebagai bukti lah, itu sebagai bukti. Nah itu yang pertanyaannya Pak. Jadi gitu. Gitu loh. Ini ceritanya gimana Caldi bisa memberikan pemahaman bagaimana kalau misalnya Undang-Undang PDP itu kita pegang, berarti apakah kita sebagai individu itu boleh menolak? Misalnya dari pengirim ekspedisi yang berkaitan dengan belanja online, atau misalnya dari perbankan yang meminta foto orang plus KTP, kan riskan sekali ini data ini. Benar. Nah, apakah di Undang-Undang PDP itu memberikan kewenangan individu personal ini untuk menolak hal itu? Sebenarnya gini, jadi setiap korporasi, kalau kita bilang bank itu ya, bank otomatis kan dia juga ada regulasi ya, ada regulasi tertentu, dia juga dijamin sama yang namanya undang-undang perbankan. Jadi sebenarnya komplit kalau kita bicara masalah perbankan. Nah, kalau Pak Rudi bilang apa kita bisa menolak ketika bank melakukan konsep daripada biometrik begitu, pemotretan apa, sebenarnya bisa saja kita menolak itu. Tetapi konsekuensinya itu adalah aturan dari bank misalnya. Nah, jadi
Pak Rudi bisa menolak, bank itu juga bisa tidak memberikan sebuah konsekuensi karena Pak Rudi menolak tidak memberikan layanannya dia. Nah, jadi serba salah. Gitu Pak Rudi. Nah, ketika data itu masuk di perbankan dan itu diketahui bahwa bank itu melakukan sebuah kecurangan, keteledoran atau kelalaian, itu bisa digugat. Langsung bisa dituntut. Berarti secara tidak langsung dengan adanya undang-undang PDP ini yang harusnya disosialisasikan sebanyak-banyaknya supaya masyarakat tahu, supaya masyarakat ini punya keberanian untuk speak up. Jadi berani berteriak. Benar. Saya tahu misalnya perusahaan A, nggak tahunya saya punya data pribadi itu dari perusahaan A ini yang bobol. Benar. Ya kan? Berarti saya bisa nuntut kan? Benar. Nah, itu yang saya maksud. Ini perlu disosialisasikan, Pak. Gitu loh. Berarti tahapan untuk edukasi ini sangat dipentingkan. Makanya saya berharap paling tidak salah satu yang akan yang mendapatkan beban untuk sosialisasi itu adalah LSM-nya cyber security. Siap. Gitu. Makanya program ini sangat penting. Oke, Cak Aldi, pembicaraan ini kalau dilanjutkan akan lebih mengerikan, Cak Aldi. Siap. Cuman kita batasin sampai di sini aja dulu, sambil saya mau mengulik-ngulik juga mengenai Sisendo. Karena saya lihat harus ada lembaga LSM yang mempunyai kemampuan, mempunyai masa dan mempunyai kemampuan yang berkaitan dengan IT, khususnya di cyber. Kalau tidak, rasanya kita cuma teriak-teriak doang tanpa ada reaksinya. Monggo, jadi kira-kira bisa kasih gambaran supaya pemerintah ini tahu, tidak tahunya tidak cuma sekedar ngomong tapi sudah kita siapkan. Sudah disiapkan oleh Cak Aldi bahwa kita ada. Jadi tidak cuma memberikan gambaran mengerikan, tapi mempunyai gambaran solusi. Monggo, Cak Aldi. Ya, terima kasih Pak Rudi. Jadi saya tegaskan lagi bahwa NGO Cyber Netizen di Indonesia memang relatif masih baru. Jadi kita akan berdiri nanti di seluruh provinsi Indonesia. Dan memang kita ini NGO, jadi melakukan supervisi, monitoring, dan partnership ya nanti mungkin dengan pemerintah. Itu bagaimana supaya kita bisa sama-sama menjaga ruang cyber kita. Jadi karena memang untuk bicara cyber ini bukan hanya tugasnya pemerintah, tapi tugas kita semua. Semua, betul. Nah, saat ini sudah punya NGO cyber. Jadi marilah kita bersama-sama para praktisi, mungkin para white hack juga yang tergabung di kita juga. Kita bersama-sama membangun pemerintahan yang bersih. Mari kita jaga ruang cyber kita menjadi lebih kuat. Karena ke depan itu perangnya perang proksi, perang digital semua Pak Rudi. Betul. Makanya saya salut sama pemerintahan Pak Prabowo kemarin. Itu Kementerian Komunikasi langsung ada belakangnya, Kementerian Komunikasi dan Digital. Nah, itu yang bisa memberikan harapan kita terhadap yang gawat-gawat. Siap. Mudah-mudahan podcast kita didengar sama Bu Menko, Bu Mutia Hafid. Harusnya seperti itu. Terima kasih. Siap, Pak Rudi. Jadi monggo pendengar dari podcast Opo Ngono, materi ini bisa dijadikan suatu pemikiran yang lebih jauh. Saya kira terima kasih dan nanti kita akan bertemu lagi dengan Cak Aldi dengan poin-poin yang lebih ngeri lagi, tapi tetap ada sedapnya. Terima kasih.